قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertemu kembali dalam kajian pekanan rutin membahas kitab Khulasah Ta'zimil Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan kita masuk ke prinsip yang ke-19, Al-Ma'qidut Tasi'a Ashar. Judulnya adalah Syaghaful Qalbi Bil Ilm wa Ghalabatuhu Alaih. Mencintai ilmu sepenuh hati. Mencintai ilmu sepenuh hati. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengatakan, Fasidqut talabi lahu yujibu mahabbatah. Sesungguhnya, seseorang yang jujur dalam talabul ilm, dia akan mencintai ilmu. Wa ta'alluqal qalbi bihi, hatinya akan bergantung kepada ilmu. Wala yanalul 'abdu darajatal ilm hatta takuna ladzatuhul kubra fih. Dan seseorang tidak akan sampai kepada derajat keilmuan sampai dia merasakan ilmu adalah sesuatu yang paling lezat bagi dirinya. Perkataan beliau, wala yanalul 'abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fih, ya, seorang itu tidak akan sampai ke derajat ilmu sampai dia menjadikan ilmu itu sesuatu yang paling lezat baginya. Perkataan beliau ini yang kemudian kita jadikan judul kajian kita. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa derajat keilmuan seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia merasakan rasa ilmu itu sendiri. Kalau dia sudah berlezat-lezat dengan ilmu, berarti dia sudah mencapai derajat yang baik. Sehingga ikhwani fillah wa akhwati fiddin, ya, kita mengetahui bahwa ilmu itu memiliki rasa, dan rasanya sangat lezat. Sebagaimana keimanan memiliki rasa. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang meyakininya, melaksanakannya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Lihat, hadis ini adalah dalil yang sangat tegas yang menjelaskan bahwa iman memiliki rasa manis. Ya, jadi rasa manis, rasa lezat itu bukan cuma ada di makanan dan minuman. Bahkan keimanan yang berkaitannya dengan hati itu pun memiliki rasa manis. An yakunallahu wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Perkara yang pertama adalah ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya, ya, yang paling dia cintai daripada yang selainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika seorang mencintai orang lain karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci dirinya untuk dijebloskan ke dalam neraka. Ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan bahwa 3 perkara ini jika diyakini oleh seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, sehingga hadis ini sekali lagi adalah dalil yang menjelaskan bahwa hati kita itu bisa berlezat-lezat dengan iman. Ya, sebagaimana dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman, man radhiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula." Sungguh telah merasakan rasanya iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Lihat, ini adalah hadis yang kedua yang menjelaskan tentang lezatnya iman, bahwa iman itu memiliki rasa
Dan itu akan dirasakan oleh seorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Sehingga kalau kita lihat dari dalil-dalil yang tadi dipaparkan, ya kita mengetahui bahwa sebagaimana keimanan itu memiliki rasa, memiliki kelezatan, maka seperti itulah yang akan kita rasakan ketika kita menjalankan cabang-cabang dari keimanan. Dan di antara cabang keimanan yang terbesar adalah menuntut ilmu. Ketika seorang belajar Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, mempelajari perkataan para ulama, mendalami agama, sehingga dia semakin takut kepada Allah, dia semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah, semakin cinta kepada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu tentang ini semua rasanya sangat lezat. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan ini quote yang paling antum harus hafal, bahwa derajat keilmuan seseorang itu ditentukan dengan bagaimana dia berlezat-lezat dengan ilmu. Ya. Sehingga Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau mengatakan fil ilmi bil asya' ladzatun la tuwaziha ladzah. Sesungguhnya di dalam ilmu itu ada kelezatan yang nggak mungkin kita mendapatkan kelezatan itu di tempat lain. Nggak mungkin. Ini kata Imam Syatibi. Kemudian Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wallahi ma a'rifu man 'asha rafi'al qadr balighan min al-ladzat ma lam yablugh ghairuh illa al-ulama al-mukhlisin. Demi Allah, kata Ibnul Jauzi, antum dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi tentang lezatnya ilmu. Kata beliau, demi Allah, aku tidak pernah mengetahui seseorang yang hidup dengan jabatan yang tinggi, ya, dengan jabatan yang tinggi, dengan nilai yang sangat tinggi, yang bisa merasakan kelezatan yang lebih hebat daripada para ulama yang ikhlas dalam berilmu. Nggak ada. Mereka yang paling mendapatkan kedudukan yang paling tinggi itu mereka. Dan yang paling bisa merasakan kelezatan itu mereka. Siapa? Para ulama yang ikhlas. Kal Hasan wa Sufyan, seperti Al-Hasan Al-Basri. Begitu juga Sufyan. Ya, bisa Sufyan bin Uyainah, bisa Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian wal ubbad al-muhaqqiqin, begitu juga orang-orang ahli ibadah. Ka Ma'ruf, seperti Ma'ruf. Yang maksudnya Ma'ruf Al-Karhi. Fa inna ladzatal ilm tazid ala kulli ladzah. Kemudian kata Ibnu Jauzi, sesungguhnya lezatnya ilmu itu mengalahkan seluruh kelezatan. Ya. Sehingga ini yang dikatakan oleh para ulama. Yang dikatakan oleh para ulama yang menguatkan statement Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwa ilmu itu memiliki kelezatan. Taib, tapi yang jadi masalah adalah bahwa kita masih belum sampai derajat itu, ya. Dan ini bukan cuma buat antum yang mendengar, ya, bahkan ana sebagai pembicara pun masih jauh untuk sampai ke derajat tersebut. Akan tapi setidaknya kita punya wacana, ya. Kita harus tahu caranya seperti apa. Kita tahu seperti apa para ulama mensifati ilmu dan kelezatan ilmu. Walaupun kita belum sama seperti mereka, walaupun kita belum mencapai, tapi kita berusaha. Kita mempelajari. Ya. Kita lakukan sebab-sebab untuk sampai kepada derajat tersebut. Ya, seorang penyair mengatakan inna safinata la tajri ala al-yabas. Sungguhnya perahu yang besar itu nggak mungkin berjalan di atas daratan. Ya, maksudnya kita harus jalan di jalan yang tepat supaya kita bisa sampai kepada derajat tersebut. Sehingga maksudnya adalah bahwa kebodohan kita, ketidaktahuan kita yang menjadikan kita belum sampai atau tidak merasakan kelezatan tersebut. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, antum perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan,
walaula jahlul aktsarina bihalawati hadhihi ladzah wa 'idhami qadriha latajadalu 'alaiha bisuyuf. Kata Ibnu Qayyim, ya, jika bukan karena ketidaktahuan kebanyakan manusia, jika bukan karena ketidaktahuan kebanyakan manusia tentang betapa manis, lezat, serta besarnya nilai ilmu, ya, tayyib, kalau bukan karena ketidaktahuan mereka tentang hal tersebut, kata Ibnu Qayyim, sungguh mereka akan memperebutkannya dengan pedang-pedang mereka. Allahu Akbar. Ya, ana ulangi. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika bukan karena ketidaktahuan kebanyakan manusia tentang betapa manis, lezat, serta besarnya nilai ilmu, sungguh mereka akan memperebutkannya dengan pedang-pedang mereka. Walakin huffat bihijabin minal makarih. Akan tapi kelezatan ilmu tertutupi dengan berbagai macam kesulitan. Wa hujibu anha bihijabin minal jahl. Dan kebanyakan manusia tertutupi dengan ketidaktahuan mereka. Ini dua faktor yang menjadikan orang itu nggak merasakan lezatnya ilmu. Yang pertama, apa tadi? Bahwa kelezatan ilmu itu tertutupi dengan kesulitan. Ya memang ada step-stepnya, ada effort yang harus dilakukan agar dia mencapai derajat merasakan lezatnya ilmu. Tapi kata Ibnu Qayyim itu karena sulit, ya kan? Jadi seakan-akan tertutup kelezatannya. Kemudian faktor kedua adalah bahwa pandangan mereka tertutup dengan ketidaktahuan mereka. Ya mereka bodoh tentang hal ini. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, liyahtassallahu biha man yasha min ibadihi wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu semua terjadi agar Allah memberikan ilmu ini untuk orang-orang khusus yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah memiliki keutamaan yang besar. Wallahi ya ikhwan, ilmu ini nggak sembarangan. Nggak semua orang bisa mendapatkan ilmu. Cuma orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kasih ilmu. Ada orang-orang yang Allah nggak inginkan kebaikan, Allah tidak mencintainya, Allah jauhkan dari ilmu. Disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan bisnis, disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan segala hal. Al-muhim orang ini akhirnya nggak bisa nuntut ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dijadikan hamba seperti itu. Ditutup pintu-pintu ilmu karena tersibukkan dengan hal-hal yang lain yang tidak lebih istimewa daripada ilmu. Urusan-urusan dunia dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jadikan dia pandai dalam ilmu agama. Lihat, Allah ketika menginginkan kebaikan kepada hamba, bukan dikasih harta, bukan dikasih bisnis yang jalan, bukan dikasih rumah yang mewah, mobil yang mewah, bukan. Ya, digariskan sama Nabi SAW. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia faqih, pandai dalam ilmu agama. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, mafhum mukhalafah dari hadis ini, bisa difahami dari hadis ini, bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, sarafahu anil fiqhi fid din. Allah akan menjauhkan dia dari pandai dalam ilmu agama. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Al-Hasan Al-Basri pernah menyebutkan ada orang-orang yang ketika ada dinar dan dirham di tangannya, dia bisa tahu ada berapa dinar di tangannya. Ya, karena mata uang dahulu dengan emas, dia bisa tahu ini beratnya berapa gram, berapa dinar, 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, tahu. Tanpa melihat, cuma dipegang tangannya. Walakin la yuhsinu salatah, tapi dia nggak bisa sholat dengan benar. Percuma, tahu dunia, urusan dunia, Masya Allah, dari A sampai Z tahu semua. Mobil-mobil apa yang keluar sekarang, motor-motor apa yang keluar sekarang, pakaian yang sekarang lagi ngetren apa, cukuran rambut yang lagi ngetren seperti apa, semuanya tahu. Tapi urusan sholat dia nggak tahu. Doa istiftah masih salah-salah. Sholat udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi sujudnya nggak benar.
nggak tahu arti dari tumakninah. Ya, belajar sifat sholat Nabi. Kenapa terlalu letih-letih dalam urusan dunia? Sedangkan sholat aja ditinggalkan. Sedangkan urusan agama yang setiap hari kita lakukan aja ditinggalkan. Kebaikan apa yang kita mau dapatkan dari dunia? Kita bakal mulia di hadapan Allah dengan dunia. Pendapatan yang besar akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan memasukkan kita ke surga. Demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Ukuran kebaikan seseorang bukan dengan harta. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang konsep berpikir orang-orang kafir. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diluaskan rizkinya, maka dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Tapi kalau dia diuji dengan dipersempit rizkinya, dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Lihat, tolak ukur dia dicintai atau tidak sama Allah itu karena harta. Kalau kaya, dia bilang Allah baik sama aku. Kalau dia lagi miskin, lagi fakir, dia bilang Allah membenci. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla, itu nggak benar. Bukan seperti itu." Itu cara berpikir yang salah. Sehingga subhanallah Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, wada'an nuqat 'ala al-huruf. Beliau menjelaskan dengan to the point. Betul-betul persis ya, apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan liyahtassallahu biha man yasha' min ibadihi. Ya. Banyak orang yang nggak tahu tentang lezatnya ilmu itu. Apa hikmahnya? Agar Allah memberikan ilmu ini untuk orang-orang khusus, nggak sembarang orang. Ilmu berat ya, akhi. Ilmu berat. Nggak semua orang rela untuk belajar. Nggak semua orang rela untuk berdakwah. Nggak semua orang rela untuk menghabiskan waktunya untuk menulis, untuk membaca, untuk menyebarkan ilmu. Berat. Perlu rijal, orang-orang hebat yang rela bergelut dengan ilmu. Tulabul ilm, orang-orang yang sangat kuat, tahan banting untuk menempuh jalannya ilmu. Itu mereka tulabul ilm. Sebelum kemudian mereka jadi ulama, kita bicara tentang tulabul ilm sekarang. Orang-orang yang semangat untuk menuntut ilmu. Mereka bukan sembarangan. Nggak semua orang bisa jadi talibul ilm. Wallahi ikhwan, nggak semua orang bisa jadi talibul ilm. Ada orang simpatisan, senang sama ilmu, tapi untuk jadi talibul ilm, berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu, wahai Muhammad, qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Wahyu sama Allah dikatakan perkataan yang berat. Syekh Sulaiman Al-Ruhaili pernah menjelaskan, ilmu itu berat. Dalilnya yang tadi Anda sebutkan dalam surat Al-Muzammil, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Ilmu itu berat. Kenapa kemudian kita bisa mempelajari ilmu? Karena ilmu sangat lezat, kata beliau. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dia berat, tapi satu sisi dia lezat sekali. Sehingga seorang harus bersabar dalam belajar. Bersabar. Wallah sabar ya. Antum sabar beli buku, sabar mempelajarinya, sabar hadir kajian, sabar menghafalkan, sabar menyampaikan ilmu, sabar. Dan itu bagian dari jihad fisabilillah. Sehingga itu apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang lezatnya ilmu. Ya, nggak semua orang bisa merasakannya, dan nggak semua orang memang bisa menjadi talibul ilm. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jangan lupa terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat 'alal ilm. Minta kita dikokohkan oleh Allah di atas ilmu.
Ya, kita nggak boleh bersombong-sombong, kita nggak boleh menganggap diri kita sudah hebat, atau sudah belajar, sudah menjadi talibul ilm, qawi, yang hebat. Nggak ada yang bisa mengklaim dirinya seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikan hati. Kita minta sama Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kaki kita semua di atas talabul ilm. Talabul ilm adalah ibadah. Sebagaimana kita sholat sampai mati, kita puasa sampai mati, kita juga talabul ilm sampai mati. Sebagaimana kita berharap pahala ketika kita sholat, kita juga berharap pahala ketika kita menuntut ilmu, talabul ilm. Sehingga para ulama dari zaman ke zaman, mereka merasakan lezatnya ilmu. Mereka merasakan itu. Ulama yang paling hebat di umat ini adalah Mu'adz bin Jabal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Mu'adz bin Jabal, "A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal." Orang yang paling mengerti tentang halal dan haram di umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, antum kalau punya anak namain Mu'adz. Karena Mu'adz bin Jabal, kata Nabi SAW, orang yang paling berilmu tentang halal dan haram. Mu'adz bin Jabal, ketika beliau sudah sakit dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, Mu'adz menangis. Mu'adz menangis. Antum lihat, kenapa Mu'adz menangis? Apa karena dia tidak bisa berfoya-foya lagi? Atau dia tidak bisa bermegah-megahan dengan mobil mewahnya? Atau dia nggak bisa menikmati sisa hidupnya di rumahnya yang luar biasa mewah? Apa karena itu? Lihat apa kata Mu'adz. Innama abki ala dhama'il hawajir wa qiyami layli syita wa muzahamatil ulama birrukab inda hilaqid dzikr. Allahu Akbar. Kata Mu'adz, sesungguhnya aku nangis saat ini. Sebentar lagi ajalku datang, aku nangis karena aku tidak bisa lagi merasakan rasa haus ketika sedang berpuasa. Dan aku tidak bisa lagi merasakan sholat di tengah malam ketika musim dingin. Dan aku menangis karena aku tidak bisa lagi berkumpul dengan para ulama di dalam majlis-majlis ilmu mereka. Allahu Akbar. Lihat Mu'adz bin Jabal yang bisa merasakan lezatnya ilmu. Di akhir hayatnya wafat, di akhir hayatnya sebelum wafat menangis, bukan menangisi hartanya, bukan menangisi aset-asetnya, karena dia akan meninggalkan. Dia nggak peduli, Mu'adz nggak peduli dengan mobil-mobil, bisnis sebesar apapun profitnya, nggak peduli Mu'adz. Mu'adz nggak peduli. Yang diperdulikan oleh Mu'adz adalah rasa haus di siang hari ketika berpuasa. Allahu Akbar. Kalau kita malas-malesan, kita mengeluh dengan rasa haus ketika berpuasa, Mu'adz justru kangen ketika dia merasakan haus di siang hari ketika berpuasa. Ketika kita nggak pernah sholat malam, kita malas-malesan, kita meremehkan sholat malam, Mu'adz mengatakan, aku menangis karena aku nggak bisa sholat malam lagi. Dan Mu'adz mengatakan, qiyamul laili syita, sholat malam di musim dingin. Dan kita tahu bahwa musim dingin itu malamnya lebih panjang daripada musim panas. Sehingga para salaf mengatakan bahwa malam hari di musim dingin adalah ghanimah bagi orang-orang soleh. Karena malamnya sangat panjang, sehingga bisa digunakan untuk sholat malam lebih lama lagi. Ya kita nggak bisa merasakan itu. Karena kita terlalu jauh, terlalu jauh dari Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang ketiga yang dikatakan Mu'adz adalah wa muzahamatil ulama birrukab. Allahu Akbar.
dan berkumpul dengan para ulama, bersimpuh di hadapan mereka. Allahu Akbar. Ini Mu'adz, dia posisinya sebagai alim, ya, sebagai ulama. Tapi dia kangen, dia pengen, sangat menginginkan sekali bersimpuh di hadapan para ulama. Inda hilaqid dzikir, dalam majlis-majlis dzikir, majlis-majlis ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ya kelezatan yang semacam ini. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala uh, memiliki keutamaan yang besar, memiliki keutamaan yang luas. Ya, dan tidak mustahil kita bisa mendapatkannya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara orang-orang yang merasakan lezatnya ilmu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam, ya ikhwan, Syekhul Islam adalah Syekhul Islam. Beliau dinamakan Syekhul Islam karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Dalam menyebarkan ilmu, dalam ibadah, dalam berjihad, luar biasa. Sehingga muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, "Wa sami'tu Syekhana Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah yaqul, wa qad 'arada lahu ba'dul alam, faqala lahu tabib." Ya, sungguhnya aku pernah mendengar Syekhuna, guru kami, Abul Abbas Ibnu Taimiyah, ketika beliau sedang sakit. Lihat, ini sekarang kita lagi musim sakit. Lihat seperti apa Ibnu Taimiyah ketika sakit. Faqala lahu tabib. Dokter mengatakan kepada Ibnu Taimiyah, "Adarma 'alaika al-kalam fil ilm wal fikru fih, wat tawajjuh wal dzikr." Kata dokter, sesungguhnya yang paling berbahaya bagimu sekarang adalah kamu berbicara tentang ilmu, belajar, memikirkan ilmu, kemudian sering menyebut-nyebut dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan ilmiah. Ini kata dokter. Ya mungkin dokternya tahu ya, ini Ibnu Taimiyah. Emang kerjaannya nulis, meneliti, menganalisa, ceramah, kajian, ya itu kehidupan Ibnu Taimiyah. Sampai beliau nggak sempat nikah. Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama yang sangat hebat keilmuannya yang belum menikah sampai beliau wafat. Dan beliau wafat di dalam penjara. Ketika dokter mengatakan hal demikian, antum bisa bayangkan apa kira-kira yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Kata beliau, antum lihat. Kata beliau, "Alastum taz'umuna anna an-nafsa idza qawiyat wa farihat awjaba farahuha laha quwwatan tu'inu biha at-tabi'a 'ala daf'il 'arid fa innahu 'aduwuha fa idza qawiyat 'alaihi qaharathu." Kata Ibnu Taimiyah, bukankah kalian meyakini, wahai para dokter, bahwa jiwa ketika dia senang, menyukai sesuatu, ya, dirinya ini berbahagia, kebahagiaan yang ada di dalam jiwa itu akan menjadikan badannya sehat. Dan kondisi seperti ini bisa menghilangkan penyakit yang menempel di tubuh. Bahkan kebahagiaan yang ada di jiwa, kata Ibnu Taimiyah, ini adalah musuh besar penyakit yang ada di tubuh kita. Bukankah benar seperti itu? Maka dokter pun mengatakan, bala, iya benar. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, idza ishtaghalat nafsi bit-tawjih wal-dzikri wal-kalam fil ilm wa dhafirat bima yushkil 'alaiha minhu farihat bihi wa qawiyat. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya aku kalau menyibukkan diriku dengan ilmu, aku menyibukkan diriku dengan ceramah, dengan kajian, dengan menyebut-nyebut ilmu, dengan membahas ilmu, kemudian aku menganalisa suatu ilmu sehingga aku bisa mendapatkan jawabannya, dan jiwaku ketika itu akan sangat-sangat berbahagia. Fa'aujaba dzalika daf'al 'arid. Dan perasaanku itu akan menghancurkan penyakit yang ada di tubuhku. Ayo, dokter mau bilang apa? Ini dinukilkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Yang bercerita tentang hal ini adalah muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Untuk bisa bayangkan ya, Pak. Ibnu Taimiyah disuruh berhenti ngajar, disuruh berhenti belajar, disuruh berhenti analisa ilmu, dibantah sama beliau. Justru ini yang menjadikan imunnya jadi kuat, yang bisa mengalahkan penyakit. Nah, ini Ibnu Taimiyah bisa merasakan kelezatan ini. Beliau berlezat-lezat dengan ilmu. Ya. Begitu juga Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengatakan, "Walaqad kuntu fi halawati talabil ilm." Sesungguhnya aku merasakan lezatnya menuntut ilmu. Aku merasakan lezatnya menuntut ilmu. Alqa minasyada'id ma huwa ahla 'indi minal 'asal fi sabil ma atlub wa arju. Sesungguhnya aku mendapatkan kesulitan-kesulitan yang luar biasa, tapi bagiku itu lebih manis daripada madu. Karena aku sedang mencari dan menuntut ilmu. Lihat, jalan menuntut ilmunya terjal, susah, sulit. Tapi ketika dia merasakan manisnya ilmu, itu semua menjadi sangat manis, lebih manis daripada madu, kata beliau. Kemudian kata beliau, wa kuntu fi zamanis siba. Ketika dulu aku masih kecil, akhudhu ma'i arghifatan ya bisa. Ya, aku membawa bekal berupa roti yang kering. Tsumma adhabu bihi fi talabil hadits. Kemudian aku membawa roti kering itu untuk belajar, untuk talabul ilm, talabul hadits. Wa aq'udu ala nahri Isa. Kemudian aku duduk ya di tengah jalan, aku duduk di samping sungai yang bernama Sungai Isa. Tsumma akulu hadzal raghif wa ashrabul ma. Fakullama akaltu luqmatan syaribtu 'alaiha. Maka aku duduk di samping sungai tersebut, aku pun memakan roti keras tadi. Setiap kali aku makan roti satu kunyah, aku minum satu tegukan air. Terus begitu sampai rotinya habis. Ada di antara kita yang belajarin sampai kayak gitu? Minumnya air sungai? Masya Allah, kita punya handphone, punya laptop, punya uang, tapi masih malas belajar. Allah musta'an. Kemudian kata Ibnu Jauzi, wa ainu himmati la tara illa ladzata tahsilil ilm. Dan semangatku tidak melihat apapun kecuali lezatnya ilmu. Tidak melihat apapun kecuali lezatnya ilmu. Allahu Akbar. Itu bisa bayangkan ya. Subhanallah. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika beliau sedang membahas ilmu, mengkaji ilmu, sedang berlezat-lezat dengan ilmu, Abu Hanifah mengatakan, Ainal muluk min ladzati ma nahnu fih. Di mana raja-raja terhadap apa yang sedang kita rasakan sekarang? Maksudnya raja-raja nggak bisa berlezat-lezat dengan apa yang kita rasakan. Lau fatinu laqataluna alaih. Kalau mereka tahu tentang lezatnya ilmu ini, sungguh mereka akan membunuh kami, memerangi kami untuk mendapatkan ilmu ini. Maksudnya bakal diperebutkan. Tetapi raja-raja, pejabat-pejabat yang nggak ngerti tentang ini. Abu Nu'aim al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya mengatakan bahwa seseorang mengatakan tentang Sufyan ats-Tsauri, bahwa Sufyan ats-Tsauri ketika beliau sakit menjelang wafat, murid-muridnya datang menjenguk beliau. Fahaddatsahu rajulun bihadits. Maka salah seorang yang menjenguk beliau menyebutkan sebuah hadis. Fa'ajabahu. Ya, maka Sufyan merasa takjub dengan hadis yang disampaikan. Ya.
wa daraba yadahu ila tahti firashih fa akhraja alwahan lahu fa kataba dzalikal hadits. Maka beliau ngambil dari bawah kasurnya catatan ilmu beliau. Apa yang beliau lakukan? Dicatat hadis yang baru saja beliau dapatkan. Allahu Akbar. Ini Sufyan ats-Tsauri merasakan lezatnya ilmu. Dalam keadaan sakit yang sebentar lagi beliau wafat, masih sempat-sempat ngambil catatan di bawah kasur, kemudian dicatat hadisnya. Maka murid-muridnya mengatakan, faqalu lahu ala hadhil hal mink. Dalam keadaan seperti ini kau masih sempat-sempatnya melakukan hal itu. Maksudnya masih nyatet sekarang, lagi sakit begini. Maka Sufyan ats-Tsauri mengatakan, innahu hasanun in baqit faqad sami'tu hasanan wa in mittu faqad katabtu hasanan. Ya, sesungguhnya ini adalah kebaikan. Kalau aku nanti hidup, ya, ini adalah kebaikan yang aku miliki, yang sudah aku catat. Dan kalau aku mati pun, ini akan tercatat sebagai kebaikan bagiku. Ya, karena beliau tahu bahwa berlezat-lezat dalam ilmu, bersungguh-sungguh dalam ilmu, ini adalah ibadah. Dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan. Sehingga mereka lah orang-orang yang sudah sampai derajat berlezat-lezat dengan ilmu. Maka pertanyaannya adalah seperti apa atau bagaimana caranya agar kita bisa sampai kepada derajat tersebut. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengatakan, wa innama tunalu ladzatul ilm bi thalathati umur. Dzakaraha Abu Abdullah Ibnu Qayyim. Sesungguhnya berlezat-lezat dengan ilmu itu bisa didapatkan dengan 3 perkara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ahaduha, yang pertama adalah badlul wus'i wal jahdi. Mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkannya. Mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkannya. Ya, betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar. Ini yang pertama. Wasaniha, yang kedua, sidqut talab. Jujur dalam talabul ilm. Ya, jujur dalam talabul ilm. Betul-betul dia mau mengambil ilmu, dia mau istifadah. Dia mau menghafal, dia mau mendapatkan kebaikan. Dia mau supaya ibadahnya semakin baik lagi, semakin dekat sama Allah, semakin mengetahui yang halal dan yang haram, semakin tahu batasan-batasan ilmu. Betul-betul belajarnya itu jujur. Ya, bukan sekedar pencitraan. Taib nih, hati-hati ya. Sebagian orang menjadikan ilmu sebagai bentuk pencitraan. Dan kita nggak bisa menuduh orang lain selain menuduh diri sendiri. Yang maksudnya ini adalah teguran buat kita sendiri. Jangan sampai ilmu itu jadi pencitraan. Nggak jujur dalam menuntut ilmu. Ya, hadir kajian, ujung-ujungnya jualan. Hadir kajian, ujung-ujungnya dunia. Bukan mau belajar. Hadir kajian, pengen jadi panitia. Pengen tampil, pengen dilihat orang. Ini nggak bermanfaat sama sekali. Sekali lagi, bukan buat nuduh orang, tapi untuk menuduh diri kita sendiri. Agar kita waspada. Hati-hati. Ya. Karena ini adalah perkara yang kedua yang harus ditempuh agar seorang bisa berlezat-lezat dengan ilmu. Yaitu jujur dalam talabul ilm. Kemudian yang ketiga, sihhatun niyati wal ikhlas. Ya, memperbaiki niat dan mengikhlaskannya. Memperbaiki niat dan mengikhlaskannya. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wala tatimmu hadhil umur tsalatsah illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalb. Dan 3 perkara ini enggak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan menghilangkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan hati dari ilmu. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, inna ladzatal ilmi fawqa ladzatis sultan. Sesungguhnya lezatnya ilmu itu lebih daripada lezatnya jabatan. Wal hukmi allati tatatalla'u ilaiha nufusun katsira. Ya, dan juga kedudukan yang
dicari oleh banyak orang. Wa tubdhalu li ajliha amwalun wafirah wa tusfaku dima'un ghazirah. Ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa ilmu itu lebih lezat daripada kedudukan, jabatan yang dicari oleh orang-orang, yang banyak orang yang mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkannya. Bahkan sebagian orang rela untuk berkorban dengan darahnya untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan di mata manusia. Ilmu lebih indah daripada itu. Ilmu lebih lezat daripada itu. Qila li Abi Ja'far al-Mansur, ya, pernah Abu Ja'far al-Mansur, seorang khalifah di dinasti Abbasiyah, beliau ditanya, ya, beliau adalah Al-Khalifah Al-Abbas al-Masyhur alladhi kanat mamalikuhu tamla'u syarqa al-gharb. Kekuasaan beliau itu sampai ke barat dan timur. Hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu. Jadi raja ini, Abu Ja'far al-Mansur, khalifah, ditanya, apakah ada kelezatan dunia yang belum engkau rasakan? Maka beliau mengatakan, faqala wa huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri mulkih. Beliau menjawab sambil berada di atas singgasananya. Baqiyat khoslah. Ada satu kelezatan yang belum aku dapatkan. Apa itu? An aq'uda ala mistabbatin. Aku duduk di tempat yang agak tinggi, wa hauli ashabul hadith, dan di sekelilingku para tullabul ilm yang sedang belajar hadith. Allahu akbar. Fayaqulul mustamli. Kemudian ada seorang yang mengatakan, man dzakarta rahimakallah. Siapa yang engkau sebutkan, semoga Allah merahmatimu. Ini cara ahlul hadith di zaman beliau, ya. Kalau mau ngambil hadith, itu ditanyakan, man dzakarta rahimakallah. Siapa orang yang engkau sebutkan, semoga Allah merahmatimu. Fayaqul haddatsana fulan. Kemudian syekhnya mengatakan, ya, haddatsana fulan, telah aku telah diceritakan kepadaku oleh si fulan. Qala haddatsana fulan wa yasuqul hadits al-musnadah. Kemudian si syekh ini menyebutkan hadis-hadis dengan sanadnya. Jadi ini kelezatan yang belum dirasakan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau menginginkan duduk di satu majlis sebagai syekh, ya, kemudian di sekitarnya adalah para tulabul ilm yang bertanya kepadanya hadis, kemudian beliau membawakan hadis-hadis dengan sanadnya sampai Rasulullah SAW. Maksudnya adalah bahwa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur meyakini tentang kelezatan ilmu, tapi beliau tidak bisa mendapatkannya. Ya, karena tersibukkan sama dunia. Dan betapa banyak, ya ikhwan, para masyayikh, ulama, yang kita tahu gitu ya, atau sebagian asatidzah, kita tahu mereka nggak mau jabatan. Bahkan terkadang dalam organisasi mereka nggak mau jabatan. Mereka nggak mau kedudukan yang merepotkan mereka dari ilmu, itu mereka nggak mau. Banyak banget yang kayak begitu. Mereka sengaja meninggalkan urusan-urusan dunia untuk orang lain. Bahkan sebetulnya kalau dikejar bisa dapat dunia, tapi mereka nggak mau melakukannya. Kenapa? Karena takut tersibukkan dari ilmu. Akhirnya terlalu tersibukkan dengan urusan birokrasi, urusan kedudukannya, akhirnya ilmunya ketinggalan. Nggak bisa baca buku lagi, nggak bisa menganalisa lagi, nggak bisa nulis lagi, dan itu terjadi di banyak orang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk terus menuntut ilmu. Taib. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa mata umira al-qalbu biladzatil ilm saqatat ladzatul adat. Barang siapa yang hatinya sudah dipenuhi dengan kelezatan ilmu, maka seluruh kelezatan akan hilang. Wa dhahalatin nafsu anha bal tastahilul alam ladzatan bihadhihi ladzah. Ya, bahkan jiwa pun akan melupakan kelezatan-kelezatan yang lain. Ya, bahkan dengan kelezatan ilmu, rasa sakit, penderitaan itu bisa berubah menjadi sebuah kenikmatan. Ya, karena sekali lagi, ya ikhwan, nggak semua orang bisa menjadi talibul ilm. Jadi talibul ilm itu berat, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari hamba-hambanya
untuk berusaha menggapai ilmu. Ada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat rajin dalam berilmu. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang semangat untuk mendapatkan ilmu dan menjadi para tulabul ilm yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu pembahasan lagi Ustaz kayaknya untuk kitab ulasan Azimul Ilmi ini Ustaz. Insya Allah satu pertemuan lagi minggu depan, insya Allah pertemuan terakhir. Nah, mungkin ada izin mengingatkan saudara dan mungkin di sini yang di Clubhouse mungkin belum tahu Nahla Mengaji, bisa di follow YouTube-nya, bisa ditonton juga kajian sebelumnya, dipelajari dulu mungkin waktu seminggu Ustaz ya, dipelajari, ditonton sambil baca kitabnya yang bisa di-download di Instagram Nahla Mengaji juga, sambil baca catat apa yang dibahas oleh Ustadz di YouTube. Nanti kalau ada yang nggak tahu bisa ditanyakan di kajian kelas pembahasan terakhir Ustadz, insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ini masuk ke sebenarnya Ustadz. Baik, tafadhol. Ini ada satu pertanyaan, ada dua pertanyaan yang mungkin mirip-mirip, kita jadikan satu. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu diberi kesehatan oleh Allah. Anda izin bertanya, apakah mempelajari bahasa Arab juga mendapat keutamaan bermajelis dan keutamaan menuntut ilmu lainnya seperti yang dibahas di kitab itu? Adakah motivasi untuk yang merasa kesulitan di awal mempelajari bahasa Arab? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Dan satu lagi, apakah seseorang itu dikatakan penuntut ilmu seperti apa Ustaz? Haruskah yang sudah paham bahasa Arab Ustaz? Jazakallah. Taib. Bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Ya, Alif Lam Ra itu adalah ayat-ayat dari kitab yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Lihat, dalam ayat ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Qur'an. Bahkan bahasa Arab juga bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi semuanya pakai bahasa Arab. Begitu juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka berbicara bahasa Arab. Para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, literatur Islam semuanya bahasa Arab pada asalnya. Sehingga seseorang ya sangat dianjurkan untuk belajar bahasa Arab, sangat dianjurkan. Ya, dan sebagaimana pepatah Arab mengatakan mala yudraku kulluh la yutraku kulluh, yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Ya, mungkin antum merasa bahwa sudah terlambat, kemudian susah mempelajari bahasa Arab. Ya udah, jangan dipelajari bahasa Arab secara 100%. Pelajarilah bahasa Arab 10%. 20% dari bahasa Arab. Ya minimal apa-apa yang berkaitan dengan sholat, dengan zikir, kita tahu artinya. Itu udah baik banget, udah bagus banget. Ya sehingga maksudnya adalah seorang thalibul ilmi harus belajar bahasa Arab ya. Dan sekali lagi, sebisanya, lakukan sebisanya. Kalau bisa ikut kelas bahasa Arab seminggu sekali, seminggu 2 kali misalnya, ya, belajar, datengin guru privat misalnya ke rumah untuk ngajarin bahasa Arab supaya bisa sedikit-sedikit memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi. Ya, sehingga talibul ilmi yang serius, maka dia pasti belajar bahasa Arab. Seperti itu. Dan tidak kemudian yang
belajar agama, yang tidak belajar bahasa Arab, yang belum belajar bahasa Arab, kemudian tidak dikatakan thalibul ilm, ya tidak juga. Ya, seorang thalibul ilm adalah seseorang yang berusaha untuk belajar. Kalau antum adalah orang yang berusaha untuk belajar, antum punya catatan, hadir kajian, ya, berusaha mengamalkan ilmu yang didapat, kemudian berusaha untuk beli buku, koleksi buku untuk dibaca, dirangkum, diringkas, ditulis, dipakai stabilo, ya itu talibul ilm. Ketika dia berusaha untuk mencari ilmu, menggali ilmu tentang agamanya, dia adalah talibul ilm. Ya, sehingga ketika seorang menempuh jalan untuk belajar, maka dia adalah talibul ilm. Seperti itu, wallahu a'lam. Clubhouse Ustaz. Silakan. Baik, Ustaz. Muhammad Syarwan. Halo, sudah anak ke kita lanjut di ini ya, pertanyaan Zoom Ustaz ya. Baik. Baik. Bismillah, semoga Allah merahmati Syekh Said, Ustaz dan tim kajian. Mohon izin bertanya, Ustaz, bagaimana membatasi diri dari kepentingan duniawi? Terkadang meskipun telah senantiasa mengingatkan diri, namun karena urusan-urusan dunia terlalu menyibukkan sehingga menjadi sulit untuk tidak fokus terhadap perkara dunia tersebut. Jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama adalah minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan hati seseorang. Allah juga yang memalingkan hati seseorang. Nabi SAW mengatakan, inna qulubal ibad baina usba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia itu di antara jari jemari Allah, dan Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendak Allah. Allah nggak bakal zalim sama kita. Allah nggak bakal zalim sama kita, akan tapi itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai pembolak-balik hati. Sehingga kita yang harus kita lakukan adalah meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kaki kita, mengokohkan hati kita di atas ilmu, di atas kebaikan. Ya, dan itu kemudian ya berusaha, ya pintar-pintar kita memanage waktu, pintar-pintar kita memanage kepentingan kita. Ya, kita nggak katakan bahwa kajian ini kita adakan gitu ya untuk supaya antum ninggalin kerjaan antum, supaya antum nggak kerja, nggak. Tetap kita ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dilakukan. Silahkan antum bisnis, antum dagang, jadi karyawan, apapun, lakukan itu semua. Akan tapi tetap kita harus menjadi thalibul ilm. Ya, dan kita alhamdulillah punya waktu 24 jam. Ya, itu banyak waktu. Kalau kita kerja berapa? Sehari 8 jam misalnya, dari jam 8 sampai jam 3, tapi alhamdulillah masih ada waktu yang lain. Kemudian kita punya libur di weekend, hari Sabtu dan hari Minggu. Ini untuk teman-teman yang kerja kantoran mungkin ya. Teman-teman yang wirausaha, yang punya usaha sendiri, mungkin lebih luas lagi waktunya. Maka al-muhim, kita harus jujur dengan diri kita. Kita harus jujur dengan diri kita, manage waktu sebaik mungkin, berdoa sama Allah, minta yang terbaik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam. Selanjutnya bagi yang bertanya melalui Clubhouse, tanya langsung kepada Ustaz. Oh, ini ada Ustaz. Haikal Hamdani. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallah. Ana mau tanya tentang ketika hadir di kajian atau وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم